Halo, selamat datang. Kali ini saya Faris Iman Perdana akan menjelaskan atau akan memberikan penjelasan terkait dengan prototipe inovasi camper yang kami lakukan di KBTK atau kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Prototipe yang kami lakukan pada KB dan TK yang di bawah naungan kami adalah yang pertama Steam Exploration Zone, yang kedua Diversity Play Area, yang ketiga adalah Family Collaboration Space. Mengapa inovasi ini penting kami lakukan? Karena memang kami ingin memberikan penyelesaian atau uh, menyelesaikan masalah terhadap masalah pendidikan konvensional yang kurang inklusif, minim stimulasi kreatif, dan kurang pendukung kolaborasi lintas budaya. Berikut gambaran ilustrasinya. Jadi dari gambar ini yang utama adalah Steam Exploration Zone. Jadi bisa dilihat di dalam satu ruangan atau satu wilayah itu ada berbagai macam tempat bermain dan belajar gitu ya. Jadi ada tempat bermain seperti permainan-permainan lokal, terus kemudian seperti wayang dan musik tradisional dan interactive learning space. Jadi ada ruangan space atau ruang-ruang interaktif yang membangun kegiatan-kegiatan kolaboratif antara guru dengan siswa atau anak-anak. Jadi yang pertama kalau mengikuti metode Scamper, yang pertama adalah substitute. Jadi substitute ini mengganti metode pengajaran tradisional dengan metode berbasis proyek atau project based learning. Prototipe yang kami lakukan adalah salah satunya itu tadi membuat Steam Exploration Kit. Jadi karena kami basisnya Steam, kotaknya ini berisi alat-alat eksperimen sains sederhana seperti cermin, untuk optik, magnet, kemudian bahan-bahan seni lainnya. Kemudian kami juga melakukan menciptakan modul pembelajaran berbasis proyek seperti Exum. Nah, ini salah satu contoh proyek yang kita sudah pernah lakukan atau inovasinya yaitu proyek Ekfum. Jadi proyek ini bertujuan untuk memahami bahwa sodium bikarbonat yang terdapat dalam baking soda atau dan asam asetat dalam cuka bereaksi membentuk gas karbon dioksida sehingga membentuk bumi seperti putih telur. Camper yang kedua adalah combine. Idenya adalah menggabungkan seni lokal Banyuwangi seperti batik dan musik tradisional ke dalam kurikulum STEAM. Maka contoh implementasinya, prototipe yang kami lakukan adalah membentuk kelas kolaborasi seni dan sains. Jadi menggabungkan seni dan sains, yaitu membuat pola batik menggunakan teknik sederhana yang dikombinasikan dengan eksperimen kimia ramah anak. Kemudian contoh prototipe lainnya adalah menggunakan alat musik tradisional untuk menjelaskan konsep suara dan gelombang. Jadi alat musik adalah seni, kemudian sainsnya adalah menjelaskan konsep suara dan gelombang dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah ada atau alat-alat tradisional yang sudah ada. Jadi penggabungannya, combine-nya ada di situ konsepnya. Berikut contoh gambarnya, jadi batiknya menggunakan pola-pola batik dari alam, jadi itu ada contoh daun-daunan, kemudian membuat sebuah pola, ya bisa dibilang batik atau belajar pola gitu sih sebenarnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah adapt. Idenya menyesuaikan ruang belajar menjadi zona eksplorasi berbasis STEAM. Zona eksplorasi STEAM ini area belajar dengan meja eksperimen itu digabung dengan menggunakan perangkat robotik mini, alat seni dari bahan alami dan lingkungan lokal. Ruang terbuka dengan panel interaktif untuk juga belajar melalui permainan. Oke.
Berikut contohnya membuat area khusus STEAM dan Montessori, karena memang konteksnya KB dan PK ini adalah uh, rangsangan sensorik yang dibutuhkan. Jadi Montessori itu juga berupa bentuknya permainan yang merangsang sensorik dan motoriknya juga, akhirnya ya kita bisa gabungkan konsep-konsepnya. Ini masih berupa konsep, jadi rencananya tahun 2026 akan kita launching. Dan scamper berikutnya adalah modify. Idenya yaitu modifikasi waktu belajar untuk menambahkan sesi khusus kolaborasi lintas budaya. Jadi ada prototipe yang melakukan adalah program Diversity Day. Diversity Day itu hari di mana setiap bulan setiap anak-anak mempelajari budaya dari teman-teman mereka melalui cerita, makanan, dan pakaian tradisional. Ini berikut contoh kegiatannya. Jadi Diversity Day menggunakan biasanya akan dilaksanakan pada Agustus 2025 saat tema Aku Cinta Indonesia, di mana anak-anak menggunakan pakaian adat sesuai dengan daerah masing-masing atau yang dipilihkan oleh gurunya, kemudian bernyanyi atau membawakan tari-tarian khas dari daerah tersebut. Selanjutnya, put another use. Ide utamanya adalah membangun bahan pembelajaran STEAM untuk kegiatan komunitas. Prototipe yang kami lakukan adalah STEAM Family Workshop, yaitu orang tua dan anak bekerjasama membuat proyek sederhana seperti membangun rumah kecil dari bahan daur ulang atau mendekorasi taman sekolah. Berikut contoh pamerannya. Jadi Family Project dilaksanakan proyek keluarga di mana hasil karya STEAM dari anak-anak dan orang tua dipajang pada saat pekan proyek. Karena tadi kita sudah bicara soal project based learning, maka hasil dari pembelajaran adalah sebuah karya atau proyek. Kemudian konsep berikutnya adalah eliminate. Idenya adalah menghapus metode pembelajaran pasif dan mengganti dengan aktivitas yang melibatkan interaksi langsung. Prototipe yang kami lakukan adalah namanya kelas aktif, di mana guru akan menjadi fasilitator, sedangkan anak-anak yang aktif menjelaskan dari hasil proyek mereka kepada teman-temannya. Jadi di situ akan tercipta mengembangkan skill public speaking juga, terus kemudian merangkai kalimat, merangkai kata, sampai akhirnya bisa menjelaskan secara baik dan runut. Nah, berikut adalah dokumentasi dari konsep yang disebutkan sebelumnya. Jadi adalah PK kelas kembang B sudah dibiasakan untuk presentasi di depan guru dan teman-teman di kelas proyek di hari tersebut. Berikutnya adalah reverse. Idenya adalah mengubah pendekatan pembelajaran dari guru menjelaskan, anak mendengar, menjadi anak mengeksplorasi, guru memandu. Jadi kembali kepada konsep fasilitator, guru sebagai pemandu aja, anak-anak yang diarahkan untuk lebih banyak mengeksplorasi dan melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi prototipe yang dilakukan adalah eksplorasi mandiri, area bermain yang dirancang agar anak-anak dapat mencoba alat-alat sains atau seni secara mandiri dengan bimbingan minimal dari guru. Berikut adalah contohnya. Jadi ada area-area khusus yang memang anak-anak bisa bebas melakukan dan bereksplorasi terhadap item-item atau objek-objek yang ada di ruangan tersebut, khususnya ya alat-alat seni, kemudian alat-alat Montessori, peralatan Montessori, permainan Montessori, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa menjelaskan bagaimana kami melakukan inovasi dengan menggunakan metode Scamper yang kami pernah lakukan di KB dan PK kami. Itu saja, terima kasih. Salam yang berbagi.